Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat menikmati kembali cinta kasih Tuhan dan selamat bertemu dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu 5 Agustus 2026. Mengawali segala kegiatan kita akan belajar dari firman Tuhan. Sebelum itu, mari memohon hikmat Tuhan, kita berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan Allah kami, bahwa di pagi hari ini kami sungguh bersyukur. Kami diperkenankan untuk menikmati cinta kasih Tuhan. Kami boleh menikmati hari yang baru, nafas yang baru. Dan sebelum kami mengawali segala aktivitas kami akan belajar dari firman-Mu. Mari Tuhan menolong, menguasai kami dengan Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memahami dengan baik dan benar firman-Mu ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Hosea, pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Efraim dibandingkan dengan Yakub bapa leluhurnya. Firman-Nya, Aku dikepung oleh Efraim dengan kebohongan, oleh kaum Israel dengan tipu daya. Yehuda pun menghilang dari dekat Allah, dari dekat Yang Maha Kudus yang setia. Efraim mengembalakan angin dan mengejar angin timur sepanjang hari, memperbanyak dusta dan kekerasan. Mereka mengikat perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan berperkara dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tindakan tingkah lakunya, dan akan mengajarkan sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia sudah menipu saudaranya, dan dalam keperkasaan ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon kasih karunia-Nya. Di Betel Yakub bertemu dengan Dia, dan di sanalah Dia berfirman kepada kita. Dialah Tuhan Allah semesta alam. Dia disebut Tuhan. Engkau harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan keadilan, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Seperti Kanaan, si pedagang dengan timbangan palsu di tangannya dan suka memeras. Demikianlah kata Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta bagiku? Itu semua hasil jerih payahku. Orang tidak menemukan kesalahan yang merupakan dosa bagiku. Tetapi akulah Tuhan, Allahmu sejak dari tanah Mesir. Aku akan membuat engkau tinggal lagi di kemah-kemah, seperti di hari-hari pertemuan itu. Aku telah berbicara kepada para nabi, memberi banyak penglihatan, dan dengan perantaraan para nabi, aku menyampaikan perumpamaan. Amin. Kasih yang melebihi segalanya. Pak kaboro tu unduan nimintu una. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita sering mendengar pesan orang tua dahulu yang mengatakan, "Dak mau pogoi apa ya toh? Mabusung ko dako." Atau dalam bahasa Indonesia yang mengatakan, "Jangan lakukan hal itu, nanti engkau kena malapetaka." Larangan ini secara tidak langsung mau mengatakan bahwa Tuhan itu pemarah dan akan menghukum seorang yang melakukan sebuah kesalahan. Ada orang yang ketika mengalami sebuah masalah, terkadang secara langsung menuduh bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan. Tetapi hal itu tidak salah. Tetapi bukan berarti bahwa sepenuhnya itu juga benar.
Bapak Ibu, ganjaran dari dosa kita itu adalah hukuman. Tetapi kasih-Nya jauh lebih besar bagi orang yang dikasihinya. Dan dalam pembacaan kita, kitab Hosea merupakan sebuah kitab yang menceritakan tentang kisah bangsa Israel yang melakukan tindakan persinahan rohani. Bagaimana persinahan rohani itu? Maksudnya bahwa mereka bukan hanya percaya kepada Allah, tetapi juga dalam hidup beriman, mereka juga menyembah kepada Baal. Gambaran pernikahan Hosea dan Gomer itu merupakan gambaran hubungan Allah dengan bangsa Israel yang tidak setia. Keberadaan bangsa Israel sepantasnya mendapatkan malapetaka atas ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Dan ketika kita membaca pasal 12 ini, menggambarkan bagaimana kebaikan, kesetiaan Tuhan dalam sejarah perjalanan bangsa itu yang justru dibalas dengan sebuah pengkhianatan. Tapi kasih Allah jauh melebihi kedegilan mereka, sehingga Allah tetap setia membuat mereka berbalik kepada Tuhan agar mereka kembali setia. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita selayaknya menerima ganjaran atas dosa yang telah kita perbuat. Tetapi justru Allah tidak memperhitungkan semuanya itu. Dalam Kristus, kasih Allah yang melampaui segala-galanya, termaksud dosa manusia. Tuhan mau kita juga setia kepadanya, sama seperti Dia yang tetap setia kepada kita. Kita terus meyakini bahwa kasih Allah adalah kasih yang melebihi segalanya, dan kasih itu akan terus kita rasakan tanpa terkecuali. Oleh karena itu Tuhan mau juga kita saling mengasihi. Dan ketika kita saling mengasihi, itu sama halnya kita mengasihi Tuhan, Sang Sumber kasih itu. Tuhan memampukan kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami memuji memuliakan Engkau, ya Allah Tritunggal, yang terus mengasihi, menyatakan cinta untuk kami. Kami bersyukur bahwa di pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk belajar dari firman-Mu melalui renungan harian teraya. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu tidak akan hanya lewat begitu saja, tetapi Roh Kudus yang akan memampukan kami semua untuk memahami dengan baik dan benar bahwa kasih yang sempurna adalah kasih Allah. Kasih yang melebihi segalanya adalah kasih Allah. Dan selayaknya lah kami yang menerima kasih itu juga saling mengasihi. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan kehidupan kami, segala tugas tanggung jawab peran kami masing-masing. Dengan kasih setia Allah, kami juga percaya bahwa Tuhan akan menuntun dan memampukan kami semua. Oleh karena itu kami juga berdoa untuk segenap anggota jemaat, baik yang ada di Palangka pun juga yang ada di Murung Raya. Tuhan memberkati kami dalam tugas dan peran kami masing-masing. Tuhan memberkati setiap anggota jemaat yang dalam kelemahan tubuh, yang dalam pemulihan. Tuhan kuatkan, Tuhan berkati setiap apa yang mereka konsumsi, sehingga itu menjadi saluran penyembuhan yang asalnya hanya daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang dalam duka cita. Kami percaya Tuhan adalah sumber penghiburan yang sejati, yang akan hadir di tengah-tengah keluarga, mendeguhkan iman pengharapan mereka hanya kepada Allah saja. Ini kami ya Tuhan, hidup dan kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.